Pernahkah kamu merasa lelah karena terus-menerus berkonflik, entah itu dengan pasangan, teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja? Rasanya seperti berjalan di ladang ranjau. Setiap langkah bisa memicu ledakan. Kita seringkali melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Kita menganggapnya sebagai tanda kehancuran, kegagalan, atau retaknya sebuah hubungan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa cara pandang ini sebenarnya keliru? Bagaimana jika konflik pada kenyataannya adalah sebuah anugerah tersembunyi? Mari kita ubah perspektif kita sejenak. Anggap saja konflik itu seperti alarm kebakaran. Saat alarm berbunyi, tentu kita kaget, mungkin sedikit panik. Tapi, apakah kita membenci alarm itu? Tentu tidak. Kita justru bersyukur karena alarm itu memberitahu kita adanya bahaya, adanya api yang perlu segera dipadamkan. Begitu pula dengan konflik. Konflik adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam hubungan kita yang butuh perhatian, sesuatu yang tidak seimbang, atau area yang selama ini terabaikan dan kini butuh perbaikan. Ketika konflik muncul, itu adalah undangan untuk berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Ia menyingkap area-area di mana kita dan orang lain perlu tumbuh bersama. Mungkin ada perbedaan nilai yang belum pernah dibicarakan. Mungkin ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Atau mungkin ada luka lama dari masa lalu yang tanpa sadar kita bawa ke dalam interaksi saat ini. Tanpa gesekan ini, area-area tersebut akan terus tersembunyi di bawah permukaan, menggerogoti hubungan secara diam-diam hingga akhirnya benar-benar hancur. Jadi, konflik sebenarnya bukanlah kehancuran itu sendiri, melainkan kesempatan untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menggunakan gesekan ini sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam? Kuncinya ada pada bagaimana kita merespons. Respons pertama yang sering muncul adalah bertahan atau menyerang. Ego kita mengambil alih. Kita ingin membuktikan bahwa kita benar dan pihak lain salah. Kita sibuk menyusun argumen, mencari pembenaran, dan lupa untuk mendengarkan. Inilah yang mengubah konflik menjadi pertarungan yang merusak. Untuk mengubahnya menjadi kesempatan, kita perlu melakukan hal yang sebaliknya. Pertama, tenangkan diri. Ambil napas dalam-dalam. Ingatkan diri sendiri bahwa tujuan utamanya bukan untuk menang, tapi untuk memahami. Coba geser fokus dari siapa yang salah menjadi apa masalahnya dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya bersama. Ini adalah perubahan mindset yang fundamental. Kedua, praktikkan mendengarkan dengan empati. Dengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk benar-benar mengerti sudut pandang orang lain. Coba letakkan dirimu di posisinya. Apa yang ia rasakan? Apa yang ia butuhkan? Seringkali, di balik amarah atau kekecewaan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau rasa takut yang tidak terungkapkan. Ketika kita berhasil melihat itu, hati kita akan melunak, dan empati akan tumbuh. Ucapkan kalimat seperti, "Aku dengar kamu merasa kecewa, karena..." Atau bisa tolong jelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Aku ingin mengerti. Ketiga, beranikan diri untuk menjadi rentan. Akui perasaanmu sendiri tanpa menyalahkan. Gunakan aku statement daripada kamu statement. Misalnya, daripada berkata, "Kamu tidak pernah mendengarkanku," coba katakan, "Aku merasa tidak didengar ketika aku mencoba bicara." Kalimat pertama terdengar seperti tuduhan yang akan memicu pertahanan. Sedangkan kalimat kedua adalah ungkapan perasaan yang mengundang empati. Mengakui peran kita dalam konflik, sekecil apapun itu, juga bisa membuka pintu menuju solusi. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Bayangkan, sepasang suami istri berdebat tentang masalah keuangan. Sang suami merasa istrinya terlalu boros, sementara sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Jika mereka hanya saling menyalahkan, mereka akan terjebak dalam lingkaran pertengkaran yang tak berujung. Tapi,
Jika mereka melihat ini sebagai kesempatan, mereka akan duduk bersama. Sang suami mungkin akan menyadari bahwa ketakutannya tentang uang berasal dari pengalaman sulit di masa lalunya. Sementara itu, sang istri mungkin akan menjelaskan bahwa baginya membeli sesuatu sesekali adalah cara untuk melepas stres dari tekanan pekerjaan. Dari sini, mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh. Mereka melihat masalah yang sebenarnya, perbedaan cara pandang terhadap uang, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Dengan pemahaman baru ini, mereka bisa mencari solusi bersama. Mungkin mereka bisa membuat anggaran bulanan yang jelas, menyisihkan dana kesenangan untuk sang istri, sekaligus dana tabungan yang membuat sang suami merasa aman. Lihat konflik yang tadinya terasa seperti akan menghancurkan, justru membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang memperkuat ikatan mereka. Gesekan itu telah memoles hubungan mereka menjadi lebih berkilau. Proses ini tentu tidak selalu mudah. Butuh latihan, kesabaran, dan komitmen dari kedua belah pihak. Terkadang, kita mungkin butuh bantuan pihak ketiga, seperti teman yang bijak, anggota keluarga yang netral, atau bahkan seorang profesional seperti konselor atau terapis untuk membantu kita menavigasi konflik yang rumit. Dan itu tidak apa-apa. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ingatlah, setiap hubungan yang berharga pasti akan menghadapi badai. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menghindari badai, tapi bagaimana cara kita belajar menari di tengah hujan bersama. Setiap konflik yang berhasil kita lalui dengan baik akan membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh. Kita belajar bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit bersama, bahwa kita aman untuk menjadi diri sendiri, dan bahwa hubungan kita cukup kuat untuk menahan guncangan. Jadi, mulai hari ini, mari kita coba mengubah cara pandang kita terhadap konflik. Ketika gesekan itu datang, jangan langsung lari atau melawan. Berhentilah sejenak. Bernapaslah. Lihatlah itu sebagai sebuah sinyal, sebuah undangan untuk tumbuh. Gunakan momen itu untuk menyelam lebih dalam, untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Konflik bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah babak baru yang penuh dengan potensi pertumbuhan, keintiman, dan pemahaman yang lebih mendalam. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, perjalanan untuk menjadi versi diri yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih otentik dan seimbang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan perspektif baru dan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Jika kamu merasa video ini membantumu, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.